Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, salam sehat untuk Anda semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bersama akan belajar bagaimana cara mengalokasikan, membelanjakan, serta yang terakhir menyetorkan kembali sisa belanja kita dan juga jasa bank atau giro kita. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke TKP. Silakan buka SIPKS tahun 2021-nya. Nah, pada langkah ini yang pertama harus dilaksanakan atau dilakukan yaitu sudah entry realisasi. Satu, sudah klik penerimaan, ya sudah diklik penerimaannya. Kemudian yang kedua, sudah entry buku pembantu banknya, buku pembantu bank sudah di entry semuanya. Kemudian yang ketiga, sudah tutup register penutupan kas sampai bulan Desember ya, maaf sampai bulan November aja, karena mungkin pada bulan ini Desember ini Bapak Ibu masih ada beberapa yang harus disesuaikan. Nah, saran saya sampai bulan November aja dulu. Kenapa? Dikarenakan takutnya pada bulan Desember ada beberapa faktor yang harus disesuaikan pembelanjaannya. Nah, setelah langkah ini semua selesai, baru realisasi ya, direalisasikan. Nah, oke. Nah, langkah yang ini, yang terakhir ini adalah langkah tahap pelaporan. Nah, bagaimana cara pelaporan agar sesuai sehingga setor kembali kita ke Kasda atau ke kas daerah itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke. Pada tahap ini saya anggap sudah menyelesaikan realisasinya, penerimaan, register tutup kas sampai bulan November, kemudian sudah entry buku pembantu bank dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah di sini ya, kalau sudah semuanya, Bapak Ibu silakan cek berkas Bobda di sini. Ada menu berkas Bobda di sini, silakan cek ya. Nah, tapi sebelum berkas Bobda dicek, silakan Bapak Ibu buku pembantu kas umumnya dibuka, buku pembantu banknya, dan buku pembantu kas. Oke. Nah, kalau sudah dibuka semuanya, buku kas umum ya, kita pilih bulan Desember. Ya, kita tampil. Kemudian buku pembantu bank pilih Desember, kita tampil. Kemudian buku pembantu kas bulan Desember kita tampilkan. Nah, silakan Bapak Ibu hitung ya, buku pembantu kas bulan Desember tersisa berapa. Nah, di sini tersisa 1592. Oke, saya tulis dulu ya biar saldo kas 1592 1592. Di sini biar apa namanya? Biar kita tahu semua saldo kas. Kemudian saldo bank. Dan buku kas umum atau BKU ya, biasa kita sebut gitu. Nah, saldo bank kita lihat di bulan Desember yaitu 2664,53 2664,53. Harusnya buku kas kita 4256,53 4256,53. Oke, kita lihat di buku kas umum 4256,53 ya. Kita perbesar biar Bapak Ibu tahu. 4256,53.
4256.53. Ini buku kas saya, saldo kas ditambah saldo bank sama dengan buku kas umum, yaitu 4256.53. Nah, sama. Nah, apabila di sini terdapat perbedaan antara buku kas, saldo kas ditambah saldo bank kok beda dengan kas umum, silakan Bapak Ibu cek lagi di entry buku pembantu pajak ya. Caranya silakan klik periode awal mulai Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31, kemudian tampilkan. Nah, apabila di sini sudah sesuai, sudah terentry semuanya, ya, apabila ada yang belum terentry tanggalnya, ya, ini harus ada tanggalnya. Nah, tanggal sudah terentry di sini. Apabila sudah sesuai tanggalnya dan apabila ada yang belum dientry, silakan diklik saja tanggal berapa, PPh-nya, ID billingnya berapa. Ya. Maka kemudian silakan hitung lagi buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu kas dan buku pembantu bank. Kemudian jumlah apakah sudah sama dengan buku kas umumnya. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah sama ya. Ini saya anggap sudah sama. Sekarang saya kalau sudah sama, kalau Bapak Ibu sudah merasa sama ya, silakan Bapak Ibu masuk ke berkas Bobda. Ingat, kalau ini semuanya sudah sama, silahkan masuk ke berkas Bobda atau berkas BPD. Nah, kemudian masuk, tarik kursor ke bawah ya, ini kursor. Ini nama, this is the name of a kursor. Wah, bahasa Inggrisan. Oke, ini ditarik ke bawah saja. Kemudian cari pelaporan semester 2. Kemudian pilih yang nomor 2, laporan ringkas penggunaan anggaran semester 2. Klik sini, kemudian view terkini. Nah, di sini harus sama dengan buku pembantu kas ya. Ini 1592. Kita cek di buku pembantu kas. Nah, ini saya. Ya, 1592. Sudah sama buku pembantu kas saya dengan laporan ringkasnya. Ya, ini memang saya sisakan segini, memang sesuai dengan realita ya, realistisnya. 1592 sudah sama buku pembantu kas saya. Maka kalau sudah sama berarti sudah benar. Tapi apabila di sini ada minus, ada kurang, ada lebih ya. Ini di laporan ringkas ya, ingat ini di laporan ringkas penggunaan anggaran. Apabila di sini masih ada sisa atau minus atau berapa, tapi di buku pembantu kas Anda ini beda dengan yang di laporan ringkasnya ya, di sini. Ini ya, ceknya di total sini, bukan di sini atau sini. Ya, harusnya ini sama dengan ini. Laporan ringkas harus sama dengan buku pembantu kas. Ingat, buku pembantu kas, bukan buku kas umum. Oke? Understand ya? Stand. Oke, kalau sudah sama buku pembantu kas Anda dengan laporan ringkas penggunaan Bobda anggaran 2 semester 2, maka sudah benar. Apabila masih ada kekeliruan, silakan disesuaikan realisasinya. Jangan-jangan alokasi Anda melebihi dengan penggunaan atau pengalokasian. Bisa saja seperti itu atau yang faktor yang lain. Dan di sini saya tidak bisa ketika Anda kirim gambar-gambar atau apa, saya tidak bisa menebak ini kurang di ini kurang di ini. Karena ini harus dipetani baik-baik atau dipilah ya, dipilah baik-baik. Jadi silakan masuk ke realisasi lagi di menu edit. Jangan-jangan apa di sini yang minus. Nah, kalau ada yang minus di sini berarti anggaran Anda ada yang kelebihan dari target rencana di semester 2. Ingat, target rencana di semester 2. Oke.
bukan target rencana keseluruhan. Nah, baik, di sini ya ingat kalau sudah sesuai maka silakan tutup saja, nggak usah dikunci dulu. Kemudian masuk di laporan ringkasan penggunaan anggaran keseluruhan. Oke, laporan ringkasan penggunaan anggaran keseluruhan. Nah, kemudian diklik di sini sama seperti tadi, view terkini. Nah, di sini ya, karena dulu saya ada pengembalian di semester 1 ya, kalau kita lihat di store kembali di sini 308908. Oke, saya anggap sini ya, saldo kas ini 308908. Karena ini saldo kas semester 1, ini semester 2 ya. Semester 2, semester 1. Oke. Semester 2 saya ada sisa saldo kas 1592. Sedangkan semester 1 saya ada 308908. Apabila saya total semuanya, maka di sini jumlahnya harus sama dengan total keseluruhan 310.500. Ini, nah sudah sama. Ini adalah total keseluruhan pengembalian saya, sisa belanjanya 310.500. Oke, berarti realisasi saya sudah benar. Nah, kalau sudah benar, apabila ada perbedaan yang tadi, silakan. Kalau sudah benar ya, kalau di sini tadi sudah benar, otomatis langkah jenengan untuk yang kedua sini insya Allah sudah benar semuanya. Ya, ini hanya global, ya pencarian globalnya. Nah, kalau sudah sama semuanya, ya berarti jangan dikunci, cukup dicek saja semuanya, nggak usah perlu dikunci. Nanti nunggu info untuk penguncian pada saat pelaporan, ya pelaporan semester 2 nanti. Nah, untuk yang lain-lain di sini tambahan ya. Ini ada laporan rekapitulasi data peserta didik yang dibebaskan biaya sekolahnya. Nah, apabila kita view terkini diklik, di sini pasti tidak sesuai dengan realitas atau realisasinya. Karena di sini ada kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Ini di sini itu adalah mereka yang dibebaskan biaya, bukan yang mendapatkan MBR ya atau mitra warga seragam-seragam, bukan. Tapi di sini adalah keseluruhan yang dibebaskan biayanya oleh sekolah atau satuan pendidikan masing-masing ya. Jadi nggak usah bingung loh, kok ini anggaran laporan rekapitulasi data peserta didik yang dibebaskan kok Quran lebih dari realitas yang ada di SIPKS yang di MBR kan. Nggak usah, karena ini ada keseluruhan yang dibebaskan di profil di setting 0 ya. Oke, kalau saya anggap sudah ya sudah ya. Oke, kalau ini sudah nggak perlu dikunci. Untuk yang ini itu nanti saja, surat pertanggungjawaban mutlak ini nanti ketika pelaporan. Nah, untuk tahap terakhir yaitu store tunai dengan kas dan store tunai dengan transfer. Oke, di sini memang sengaja teman-teman saya buat store kembali, ada store kembali kas. Nah, ini pengorbanan. Yo, Kak, pengorbanan sih. Intinya saya bisa mengenolkan kas saya, cuman di sini teman-teman kan saya bingung ya, nanti teman-teman ada pengembalian secara kas, tunai dan transfer. Jadi saya buat seperti itulah untuk Anda semuanya, biar nggak bingung ketika pengembalian. Oke, di sini saya sisakan buku pembantu bank dan buku pembantu kas. Kenapa? Karena nanti ada pengembalian secara kas dan mengurangi buku jasa bank atau giro. Pertama, silakan biasa ya tambahkan, di sini ada tambah untuk pengembalian kas ya. Di sini untuk pengembalian kas, di mana pengembalian kas itu kita atau mungkin teman-teman menarik tunai secara tunai jasa menarik tunai keseluruhan penerimaan ya. Jadi kita pilih sisa penggunaan. Ya, ini untuk kas ya yang sudah kita tarik.
Nah, kemudian periode setor kembali kita pilih semester 2. Nah, di sini harus sama, yaitu sama dengan kas kita 1592. Ya, 1592. Nah, apabila di sini nanti berbeda, pasti ada perbedaan. Pasti ada yang tidak sesuai dengan penarikan kita atau salah dalam penarikan. Mungkin itu ada tambahan pada saat itu, ada simpeda atau apapun yang lain ya. Oke, kalau sudah semua, kalau sudah sama di sini sisa belanja barang dana Bobda ya. Di sini 1592, di sini 1592 ya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian silakan ketik nomornya. Nah, saya anggap ini JKT 48 gitu ya. Nah, sisa penggunaan. Nah, di sini kita tuliskan sama dengan yang atas, yaitu 1592. Sama dengan yang ini 1592. Oke, kemudian klik simpan ya. Klik simpan. Nah, di sini jangan di-generate dulu ya, jangan di-generate dulu teman-teman, jangan diklik generate dulu apabila teman-teman hanya untuk mencari kebenaran atau perbedaan selisih sudah sesuai atau benar apa belum. Ya, cukup dicek saja apakah sudah sama ya ininya angkanya. Nah, kalau sudah sama, teman-teman kalau mau mengembalikan seandainya besok ya, maka di sini buatnya besok, jangan diklik sekarang ya. Kita cek dulu, kita cetak dulu aja 1592. Nah, 1592, maka teman-teman besok harus setor ke Bank Jatim yaitu 1592. Oke. Nah, di sini harus disetorkan 1592. Terserah teman-teman, sesuaikan dengan milik teman-teman ya. Kalau di sininya berbeda, maka silakan, pasti ada perbedaan. Oke. Jangan diklik generate dulu dan jangan diisi tanggal dulu ya, karena ini hanya untuk mencari kebenaran absolutnya saja. Apakah sudah benar atau belum. Nah, kemudian yang kedua yaitu masuk secara transfer. Nah, ini ya. Ini tadi yang secara kas tunai ditarik semuanya ya. Ini tadi ditarik semuanya. Nah, kemudian saya hapus lagi. Ada dua metode ya yang ditarik. Tambah di sini. Nah, ini apabila di rekening masih ada saldo kas kita ya, contohnya nih, contohnya Bapak Ibu cairnya 6.550.000, ternyata yang diambil hanya 6.500.000, berarti kan masih ada sisa 50 di rekening kita. Maka silakan di sini sisa banknya berapa, contohnya di sini 1592 ya, 1592. Nah, di sini ternyata ada sisa di rekening kita hanya 92. Kemudian yang di kas tersisa 1.500. Maka caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Bukan langsung 1592, tapi 1.500, kemudian ini kan 1592. Ternyata saya hanya yang 92 masih kancrit, apa ya bahasanya, masih kancrit, tertinggal ya. Tertinggal di giro saya atau di giro Bapak Ibu Rp92. Maka cara setor kembalinya seperti ini. 1.500 mengurangi kas dan 92 mengurangi buku bank, karena 92 ini tersisa di rekeningnya. Ya. Maka kalau kita simpan ya, kalau kita simpan di sini totalnya sama seperti ini 1592. Kita cek ya 1592. Nah, kalau kita cetak, nah sama 1592. Oke. Nah, itu aja perbedaannya ya. Baik. Nah, kemudian yang saya hapus lagi karena saya belum nggak bisa mengembalikan sekarang karena bank sudah tutup. Otomatis besok saya buat ya. Kemudian saya hapus. Sekarang saya mengembalikan secara
jasa giro. Ya. Di sini saya sudah siapkan ya jasa gironya, pajak bunga mulai Januari sampai Desember. Nah ini mendingan Bapak Ibu buat seperti ini dulu aja. Jasa bank dihitung aja Februari, Maret, April sampai Desember. Kemudian total bunga dikurangi total bunga dalam 1 tahun dikurangi total pajak dalam 1 tahun. Hasilnya berapa? Harus sama dengan di giro. Nah oke. Jasa giro semester 2. Nah oke, nilai bunga bank saya 3330,666. 3330,66 ya. Oke, ini apabila saya sesuaikan dengan format di apa namanya nah ini formatnya sama dengan di SIPKS ya, maka seperti ini. Nah 3330,66 3330,66 ya, sama formatnya 33. Nah ini saya biar tahu. Nah ini ya, sama dengan nilai bunga bank saya 3330,66. kemudian pajak saya 666,13. Nah, maka di sini ya, ini harus 2664. Maka kita klik 2664,53. Maka gini jasa giro ini JKT 48 tadi yang kas ya, ini saya ganti 49. Jasa giro otomatis ini 0 karena saya mengurangi stok kembali jasa giro saya. Maka saya tulis di sini 2664.53 ya, 2664.53. Lihat 2664.53. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, oke. Di sini sudah sama. 2664,53. Jangan diklik generate. Kita perlu evaluasi apakah benar. Nah, di sini 2664,53 kemudian dibulatkan menjadi 2665 dengan selisih pembulatan 047. Nah, coba di sini saya buku pembantu bank ya. Buku pembantu bank harus 0. Nantinya apabila kita sudah generate di sini akan 0. Oke. Nah, karena di sini saya belum generate ya, belum generate, maka di sini masih tersisa. Ya, masih tersisa, tidak mengurangi apapun. Karena apa? Di sini tanggalnya, tanggal di sini belum saya isi. Nah, kalau di sini nanti saya isi, khawatir kalau seandainya saya mengembalikan besok, maka saya klik 28. Tapi jangan diklik dulu karena ini adalah sistematis, di mana sistematis kalau Bapak Ibu membuatnya sekarang walaupun dibuat tanggalnya besok, di sini akan terupdate besok sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu membayarnya besok tapi buatnya sekarang akan tertolak. Paham ya Bapak Ibu? Nah, sini tidak saya buat dulu karena saya bukan IT-nya, jadi saya takut ketika saya klik nanti di sini hapusnya akan available ya. Jadi saya buat seperti ini. Yang penting saya tahu bahwa memang pengembalian saya sesuai dengan buku pembantu bank dan buku pembantu kas ya. Tadi sudah saya sesuaikan seperti itu. Nah, di sini ya sudah saya jabarkan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan membantu ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab satu persatu karena terbatas ya. Pengetahuan saya terbatas, dibatasi oleh sistem dan juga dan lain sebagainya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya hapus dulu karena memang saya buatnya besok ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah tingkah laku yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera, dan selalu berpikir tajam. Assalamualaikum.